pada majelis tinggi. Iya. Apakah selain memilih ketua umum dan ketua dewan pembina, Kongres juga menetapkan anggota-anggota formatur? Iya. Seingat saudara saksi, berapa anggota formatur? 6 atau 8 saya lupa. Kalau saya sebut misalnya, apakah Johnny Allen anggota formatur? Saya nggak ingat. Ingat ya? Nggak ingat. Kalau Nazarudin? Enggak. Nggak ingat ya? Baik. Anggota formatur ke Pak SBY anggota formatur? Iya, saya lupa itu. Saya lupa itu ya. Baik. Jadi anggota formatur untuk persidangan yang mulia, anggota formatur itu ada Pak SBY, ada Ketua SC Pak Edi Baskoro Yudhoyono, ada mantan Ketua Umum Pak Hadi Utomo, ada Pak Jufri dari Sumatera Barat, ada Pak Prabu Kusumo dari Jakarta, ada Johnny Allen Marbun, ada Muhammad Nazarudin, ada Isran Nur dari Kaltim, ada Pak Imran dari Sultra, ada Pak Lukas NMB dari Papua. Apakah betul itu semua dipilih oleh Kongres, ditetapkan oleh Kongres? Iya, tapi orang-orangnya saya nggak hafal. Berdasarkan hasil Kongres, apakah betul Sekretaris Jenderalnya adalah Saudara Edi Baskoro Yudhoyono? Betul. Siapa yang saudara saksi tahu siapa yang menetapkan? Yang mengusulkan saya, ya. Yang mengusulkan saya, ya. Sekjennya itu Bas. Nah, kemudian Pak SBY menyatakan tidak keberatan. Tidak keberatan. Ya. Di dalam surat dakwaan saudara saksi selalu disebutkan bahwa di setiap pertemuan, baik di Senayan City yang katanya dihadiri oleh 513 DPC, kemudian pada saat deklarasi, kemudian pada saat apa yang disebut sebagai roadshow, itu selalu dibilang ada uang transport sebesar 20 juta kepada masing-masing. Apakah betul itu? Betul. Sebagai ketua tim sukses, ini juga disebutkan di rangkaian dakwaan bahwa relawan atau korwil itu selalu mendapatkan dana entertainment. Ada yang 50 juta, ada yang 100 juta, ada yang 25 juta, ada uang saku, dan seterusnya. Apakah itu betul? Saya tidak tahu, bahkan baru dengar sekarang. Sebagai ketua tim saja baru dengar sekarang. Baik. Kemudian apakah saudara saksi masih ingat bahwa sebelum proses pemilihan pagi hari, saya mengajak saudara saksi bersama saudara Saan Mustafa, saudara Pasha, dan beberapa yang lain bertemu dengan Pak Budi Silalahi dan Edi Baskoro Yudhoyono. Ya. Saudara saksi bisa ceritakan itu tempatnya di mana dan bagaimana prosesnya?
Jadi ada dua pertemuan begini. Pertama, sebelum kongres kandidat dikumpulkan bersama, katanya Pak SBY mau ketemu, tapi yang datang Pak Sudi sama Pak Joko Suyanto. Lalu Pak Sudi mengatakan bahwa pada dasarnya Pak SBY akan mengikuti kongres dari bawah, jadi tidak akan mencampuri. Nah, itu pertama. Nah, kemudian ketika sudah di dalam kongres, saya dipanggil Pak Sudi Silalahi sama ini dan meminta Anas mengundurkan diri dari pencalonan untuk memilih Andil Marangeng supaya bisa dipilih secara aklamasi. Anas cukup jadi sekjen gitu. Ini hasil kajian intelijen katanya gitu. Tapi Anas menjawab, Pak, saya bangga menjadi sekjen, tapi terus terang DPC sudah punya komitmen untuk memilih saya. Jadi saya usul begini aja Pak, saya kumpulkan DPC, Bapak ngomong di situ. Nah, Pak Sudi tidak mau. Lalu saya ingatkan, Pak, kalau ada seperti itu nanti itu dianggap intervensi. Justru Pak SBY yang akan malu. Nah, gitu ya. Itu pertemuan dengan Pak Sudi Silalahi. Apakah saudara saksi tahu 3 hari sebelum pelaksanaan kongres saya diundang Pak Sudi ke kantor Setnek? Saya tidak tahu. Dan saya diminta mundur? Saya tidak tahu. Apakah saudara saksi tahu pada hari berikutnya saya diundang Pak SBY ketemu Pak Sudi bertiga dan saya diminta mundur? Saya tidak tahu. Apakah saudara saksi tahu bahwa sepanjang kongres di Bandung saya didatangi oleh Pak Joko Suyanto untuk mundur? Saya juga tidak tahu. Apakah saudara saksi tahu ketika di kongres di Bandung saya didatangi Pak Cirwaci untuk mundur? Saya tidak tahu. Apakah saudara saksi tahu saya didatangi Pak Mangindaan dan Pak Sarif Hasan untuk mundur? Tidak tahu. Apakah saudara saksi tahu bahwa para menteri itu diperintah Pak SBY? Tidak tahu. Tidak tahu. Yang tahu hanya Pak Sudi yang minta Anas supaya mundur. Hanya Pak Sudi Silalahi. Saudara saksi, apakah sepanjang pertemuan tim relawan saya pernah memerintahkan tim relawan untuk mencari dana? Tidak pernah. Apakah saya sepanjang pertemuan tim pernah memerintahkan tim relawan untuk memberikan uang transport? Tidak pernah. Apakah saya pernah memerintahkan tim untuk memberi uang saku? Tidak pernah. Apakah saya pernah mengurus hal-hal teknis? Tidak pernah. Apakah saudara saksi tahu pada saat itu sebagai ketua fraksi saya sangat sibuk dengan urusan Pansus Bank Senturi? Saya tidak tahu. Apakah saudara saksi tahu pada saat itu ada Pansus Bank Senturi? Saya tahu ada kasus Senturi. Apakah kasus itu kasus yang besar di DPR? Ya, sekira iya. Apakah itu membutuhkan konsentrasi tenaga pikiran yang luar biasa dari fraksi Partai Demokrat? Saya kira iya. Apakah akhirnya fraksi Partai Demokrat itu kalah ketika Pansus Bank Senturi? Saya lupa. Dalam hitungan voting maksudnya? Oh iya, ya kalah. Kalah. Apakah perhatian Presiden dan sekaligus Ketua Dewan Pembina waktu itu terhadap kasus Bank Senturi ini sangat serius? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tetapi apakah saudara saksi tahu bahwa kasus Bank Senturi itu adalah ancaman yang serius terhadap masa depan pemerintahan saat itu? Iya, tahu.
Kalau ancaman yang serius terhadap pemerintahan, apakah seorang presiden pasti serius menghadapinya? Ya, logikanya begitu. Baik. Kemudian ini terkait dengan dakwaan. Apakah yang saudara saksi tahu komunikasi, misalnya ketua tim relawan dengan saya kandidat, dengan sesama tim relawan, kemudian dengan DPC, itu memakai BlackBerry? Tidak tahu. Komunikasinya seperti apa? Yang saya tahu dengan tim lawan selalu dalam suasana bercanda, ya. Suasana meriah, nggak pernah serius. Ya. Tapi kalau dengan DPC selalu istilahnya adalah merebut hati ketika itu. Istilahnya adalah merebut hati, itu ya. Apakah saudara saksi tahu bahwa ketika saya menyampaikan visi misi tentang masa depan Partai Demokrat ke depan, itu lebih mempertimbangkan rasionalitas dan hati nurani? Ya, betul. Jadi apakah betul yang saya tekankan adalah memilih berdasarkan pertimbangan rasional yang kalkulatif untuk kepentingan Partai Demokrat ke depan dan hati nurani? Ya, betul. Apakah saya pernah menjanjikan uang transport, uang apapun terkait dengan pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat? Sama sekali tidak. Baik. Ini terkait dengan putaran kedua. Apakah saudara saksi tahu bahwa di sela-sela antara putaran 1 dan putaran kedua itu saya menemui Ketua Umum Hadi Utomo? Tidak tahu. Apakah saudara saksi tahu bahwa Hadi Utomo hubungannya kurang baik dengan Marzuki Ali? Iya, tahu. Apakah Pak Hadi Utomo tidak mau yang terpilih Ketua Umum adalah Pak Marzuki Ali? Iya. Apakah saudara saksi tahu bahwa Pak Hadi Utomo itu kemudian mengarahkan para pendukung loyalnya agar di putaran kedua memilih saya? Ya, betul. Apakah saudara saksi tahu bahwa para pemilih sebagian, misalnya di Jawa Timur, yang pada putaran pertama itu mendukung Andi Malarangeng, itu di putaran kedua kemudian mengalihkan pilihannya kepada saya? Saya mendengar cerita itu. Baik. Apakah saudara saksi tahu bahwa sebetulnya para pendukung Andi Malarangeng itu adalah sesungguhnya pada dasarnya adalah para pendukung saya dan para pendukung Pak Marzuki yang pada putaran pertama ikut Pak Andi Malarangeng? Boleh jadi begitu. Boleh jadi. Saya nggak tahu persis petanya. Apakah saudara saksi tahu bahwa sepanjang menjadi pengurus Partai Demokrat, Pak Andi Malarangeng jadi pengurus Demokrat itu awal tahun 2008 sebagai salah satu ketua departemen. Ya. Apakah pada saat jadi pengurus Pak Andi Malarangeng aktif di partai? Sama sekali tidak. Apakah hubungan Pak Andi Malarangeng dengan DPC dekat dan intensif? Sama sekali tidak. Baik.
terkait dengan Pak TB Silalahi yang tadi ditanyakan oleh yang terhormat JPU. Setahu saudara saksi, yang memberikan laporan ke komisi pengawas itu murni karena memang ada masalah atau karena dinamika politik internal sehingga yang bersangkutan didorong-dorong untuk memberikan laporan? Ya, lebih tepat yang nomor 2. Maksudnya? Ya, karena dinamika internal sehingga kemudian hal-hal yang aneh-aneh itu kemudian muncul. Apakah saudara saksi selain tadi disebut Ismiati dari Gorontalo, bisa tadi saya belum begitu jelas keterangan saudara saksi. Ya. Mengapa saudara Ismiati itu bikin laporan-laporan seperti itu? Ya, itu yang aneh. Jadi saya dengar dari pengurang Gorontalo, dana yang dititipkan untuk PAC tidak nyampe, maka pengurus PAC marah semua ketika konferensi, maka kemudian Ismiati nggak dipilih. Nah, tiba-tiba setelah nggak dipilih, dia kemudian lapor, bermanuver, gitu ya. Jadi semacam kekecewaan atau apa kita tidak tahu. Apakah saudara saksi tahu hal itu juga terjadi pada Diana Maringka di Sulawesi Utara? Kalau itu saya tidak tahu. Tidak tahu. Apakah saudara saksi tahu bahwa yang di Sulawesi Utara itu terjadi setelah musda pemilihan ketua DPD Sulawesi Utara? Saya juga ingat. Maka saudara saksi tahu pada saat musda itu terjadi kompetisi antara Gubernur Sarundayang dengan Wali Kota Manado Vicky Lumento? Iya, tahu. Maka saudara saksi tahu bahwa yang menang adalah saudara Vicky Lumento? Tahu. Maka saudara saksi tahu bahwa Gubernur Sarundayang kalah telak dalam musda? Iya, tahu. Maka saudara saksi tahu bahwa Pak Sarundayang itu merasa didukung oleh Ketua Dewan Pembina karena yang bersangkutan. Saya ingatkan saudara terdakwa, ini bukan persidangan masalah kongres partai saudara ya, tapi adalah masalah dakwaan kepada saudara. Jadi supaya disortir pertanyaan. Silakan. Baik, ini agak memutar sedikit. Ya. Apakah saudara saksi tahu bahwa hal-hal itu juga imbas dari musda Sulawesi Utara itu? Ya. Tentang ketua fraksi tadi ditanyakan oleh JPU. Apakah saudara saksi tahu bahwa fraksi itu adalah kepanjangan tangan dari partai? Iya. Apakah saudara saksi tahu bahwa keputusan fraksi itu selalu adalah refleksi keputusan partai? Iya. Apakah saudara saksi tahu bahwa yang namanya kebijakan fraksi itu selalu atas arahan partai? Iya. Apakah saudara saksi tahu bahwa keputusan partai itu oleh ketua umum selalu disampaikan juga pada ketua Dewan Pembina? Iya. Baik. Sementara Silakan dilanjutkan oleh penasihat. Baik, yang mulia, terima kasih. Hanya catatan sedikit yang mulia dari kami sebagai ini tadi ada fakta yang benar yang disampaikan oleh saksi tentang kajian intelijen yang meminta kalau ini kaitannya dengan proses pemilihan. Ini usul saja. Kalau dari tadi seolah-olah yang dibahas ini kan hanya posisi terdakwa sebagai salah satu calon. Padahal kalau dalam kompetisinya itu ada 3 calon. Yang kami agak bingung kalau struktur dakwanya hanya 1 calon. Ini pertanyaannya, apakah dimungkinkan dalam forum sidang ini juga calon yang lain dihadirkan?
karena berkaitan juga dengan pendanaan. Jadi ini supaya fair maksudnya. Sekedar usul ya. Terima kasih. Izin Bapak Ketua melanjutkan. Profesor Dr. Ahmad Mubarok MA. Prof, mohon izin membantu Prof saksi saja. Boleh. Prof, tadi Prof saksi menjelaskan bahwa pada dasarnya terdakwa awalnya tidak ada niat ataupun rencana mencalonkan sebagai ketua umum Partai Demokrat, benar? Jadi gagasan Anas Ketua Umum itu hasil diskusi. Baik. Bukan berasal dari inisiatif Bukan. terdakwa. Bukan. Apakah itu berasal dari misalnya menyuruh orang atau menyuruh pengurus untuk mengusulkan? Enggak juga. Tidak juga. Enggak, karena diskusi bebas. Diskusi bebas. Pada saat itu diskusinya berulang kali untuk mencari Satu kali. satu kali. Pada waktu satu kali diskusi itu lalu muncul nama Anas. terdakwa, nama Anas. Ya. Baik. Pada saat itu juga diskusi itu saksi langsung diminta menjadi ketua tim sukses Ya, atas usul Saudara Tri Yulianto. atas usul saudara Tri Yulianto. Ya. Dan kemudian dia ternyata Ke Andi tim Malarangeng. sukses Ya. Andi Malarangeng. Ya. Pada saat diusulkan oleh saudara Tri Yulianto terdakwa untuk menjadi kandidat, saksi langsung mau. Saya bercanda. Ah, Gini, mau asal dikasih honor, saya bercanda Oh, seperti itu. bercandanya begitu. Oh iya, kayak gitu. Nah, tapi saksi pada kenyataannya sepanjang menjadi ketua tim ada terima uang. belum nyampe ke saya. Iya. Mungkin tadi yang ditunjukkan tadi saksi ya. Nah, lanjut pertanyaannya. Pada saat itu saudara saksi langsung menyanggupi dengan bercanda begitu. Ya, Pada saat kapan lalu dibentuk yang tim tadi yang tidak ada SK-nya, hanya cair? Apa itu? setelah semakin dekat. Setelah semakin dekat. Ya. Berarti setelah semakin dekat 20 sampai 22 Mei. Ya, jadi setelah itu ada pertemuan, tapi pertemuan ngobrol berlima, berenam, ngobrol biasa, bukan rapat. Baik. Gimana gitu. Baik. Saksi tadi menjelaskan ya ada inisiatifnya dari hasil diskusi ya, lalu tim tadi ketika ada acara ya begitu ada kegiatan langsung masing-masing ya ada yang menunjuk, saya yang menghandle dan seterusnya ya. Tadi saksi bilang mereka melakukan itu karena mau masuk gerbong begitu. Iya, saya kira mereka semangat karena kepengen jadi pengurus. Oh begitu. Iya. Apa untungnya jadi pengurus? Ya politik kan memang kepuasannya antara lain duduk jadi Pengurus. Baik. Sekarang tentang pengurus saksi. Apa benar seorang ketua DPP ya Partai Demokrat ya ini terkait dengan yang saksi bilang tadi kalau jadi pengurus orang suka begitu ya, ingin begitu. Atau misalnya terdakwa tahu saksi ya menjabat sebagai DPP politik ya pengurus Partai Demokrat itu bisa mengatur proyek begitu. Pengaruhnya sampai mengatur proyek seluruh Indonesia. saya kira nggak relevan. Tidak relevan ya. Nggak relevan. Tidak relevan. Jadi untuk menjadi pengurus yang tadi menginisiatif atau yang mendanai menghandle tadi itu mungkin hanya untuk pride atau untuk apa dia menjadi pengurus? Ya, jadi pengurus partai itu bagi orang tertentu itu satu kebanggaan dan itu juga karir. Ya. Jadi kalau ada yang sampaikan bahwa sebagai ketua DPP bidang politik, seseorang mempunyai pengaruh yang besar untuk mengatur proyek-proyek pemerintah yang bersumber dari APBN, apa saksi pernah dengar pernyataan seperti itu? Saya dengarnya hanya di tuduhan. Oh di tuduhan. Di tuduhan. Tetapi dalam praktik di Partai Demokrat apa begitu? Saya kira terlalu jauh. Terlalu jauh ya. Baik. Saudara saksi. Jadi saudara saksi jelaskan bahwa untuk pemenangan ya itu tadi inisiatif lalu itu tadi handle itu dari beberapa orang ya. Yang itu saja atau banyak? Ganti-ganti. Berganti-ganti. Ya, karena setiap pertemuan kadang yang hadir ini. Pokoknya setiap pada itu selalu ada penyandangnya gitu. Baik. Jadi kalau mereka itu melakukan pembiayaan
menanggulangi uangnya atau membiayai ya, itu bisa jadi memang karena ada keinginan tadi supaya dia bisa bangga untuk Iya, untuk ikut bawa gerbong kepengurusan. Jadi kalau untuk hanya ansih pemenangan tidak juga ya. Ya logikanya, Ya. Ya. kalau berhasil menang dia akan ke bawah. Baik, jadi didorong karena itu Ya. juga ya. Baik. Peran terdakwa sangat pasif kalau soal penggalangan ya, atau malah dia Ya, kayak pengantin aja. pengantin. Baik. Saya sudahi cukup supaya tidak mengulang pertanyaan terkait itu. Sekarang saya beralih ke soal pelaksanaan kongres, saudara saksi. Setahu saudara saksi sebagai panitia pengarah, Kongres Partai Demokrat tahun 2010 bulan Mei itu direncanakan oleh Partai Demokrat sendiri. Itu sejak kapan? Saya nggak ingat, tapi kira-kira sekitar 6-7 bulan sebelumnya. Baik. Jadi 6 sampai 7 bulan sebelum. Ya. Sejak 6 dan 7 bulan sebelum itu sudah dibentuk oleh panitia. Belum. Belum. Pembentukan panitianya sudah dekat dengan kongres. Baik. Pembentukannya SK-nya SK-nya, ya. SK-nya itu sudah dekat, tapi Ya. persiapannya Ya, sekitar rapat rutin selalu membicarakan. baik. Rapat rutin DPP. DPP. Iya. Pengurus atau Ya, pengurus. pengurus. Ya. Baik. Saudara saksi pernah ikut rapat pengurus yang membahas atau mendiskusikan tentang persiapan kongres? Ya. Pernah ya? Ya. Baik. Setahu saudara saksi memang dibuat pengurus kepengurusannya. Misalnya ketua panitia, seksi acara, seksi transportasi, ada tahu? Saudara saksi. Kita hanya ngasih masukan. Baik. Kemudian yang menyusun langsung ketua umum. Baik. Ketua umum pada waktu itu Adi Utomo. Pak Adi Utomo. Makanya pertanyaannya saksi, setahu saksi, apakah saudara ketua umum pada saat itu membuat struktur kepanitiaan untuk penyelenggaraan kongres? Iya. Saudara saksi tahu ya? Iya. Ya. Yang itu yang saya contohkan tadi, apakah dibuat misalnya seksi bidang divisi untuk acara, Iya. untuk itu Iya. ada ya? Ada. Transportasi begitu ya? Ada di SK-nya Ada terbunyi. SK-nya, akomodasi termasuk. Termasuk akomodasi. Baik, setahu saudara saksi, Partai Demokrat sebagai partai politik menyediakan dana nggak untuk penyelenggaraan kongres itu? Itu selalu. Selalu ya, sejak dari awal partai. Jadi tidak dilepas begitu ya. Jadi diselenggarakan, panitianya mengelola begitu. Iya. Baik, termasuk akomodasi, Iya. termasuk transportasi, Iya. begitu ya. Ya. Baik, saya cukupi saksi terkait dengan penyelenggaraan supaya tidak mengulang pertanyaan. Selanjutnya saksi. Saksi katakan tadi ya, terkait dengan terpilihnya saudara Nazarudin sebagai bendahara itu ditentukan oleh formatur. Iya. Terdakwa anggota formatur. Anggota. Jadi 11 anggotanya kira-kira. Iya. Ya. Pada saat rapat formatur itu apa yang dibahas? Saya tidak tahu. Dia tahu. Saudara saksi Saya tidak tahu. masuk dalam formatur ya. Tidak masuk. Baik. Sekarang sepengetahuan saudara saksi. Sepengetahuan saudara saksi, formatur ini yang memilih pengurus inti Partai Demokrat. Yang dan seterusnya. formatur yang memilih kongres. Ya. Kongres. Lalu tugasnya untuk memilih. Oh iya, memilih pengurus inti. Ya. Memilih pengurus inti. Ya. Apa yang dimaksud pengurus inti saudara saksi? Saya kira bukan inti, kepengurusan lengkap. Pengurusan lengkap. Lengkap. Pengurus yang Iya. mulai dari DPP sampai departemen-departemen. sampai departemen. Ya. Baik. Tentu memilih bendahara umum. Saya tidak tahu teknisnya, Ya. tapi itu formatur yang milih. Ya. Sepengetahuan saudara saksi, pengurus yang lengkap tadi, sejak ketua umum sampai ketua DPP maupun sekretaris DPP itu dipilih, didiskusikan lah ya Iya. di formatur. Formatur. Baik. Anas hanya salah seorang dari anggota formatur. Iya. Baik. Apakah saudara saksi tahu? Ya, memang mengetahui bahwa
Anas lah, terdakwa lah yang memang dari awal mendukung atau mengusulkan Nazarudin menjadi bendahara umum. Saya tidak tahu. Bahkan saya ingat, saya pernah mengingatkan gini, Mas Anas, rumornya kok Nazar nggak bagus ya. Iya. Dan nanti harus kita buktikan. Gitu ya. Saya bilang rumornya kok nggak bagus. Ya. Tapi saya belum tahu untuk plot jabatan apa. Itu. Maksudnya rumornya itu saudara saksi dengar? Ya berita-berita orang Nazar itu nggak bagus, gitu ya. Yang saudara saksi nggak bagus itu maksudnya apa? Ya perilakunya nggak bagus, nah gitu ya. Nah, saya ini rumor nih, saya dengar dari orang-orang. Nazar itu nggak bagus, nah gitu ya. Nah, Nazar jawab, nanti kita rapat dan kita. Baik, kaitannya dengan pernyataan saksi ya, bahwa ada rumor tidak baik tadi ya, tidak bagus. Ya. Apakah saudara pernah mendengar bahwa ya, saya lanjutkan di sini Bapak Ketua. Apakah terkait dengan pernyataan saksi tadi bahwa ada rumor, ini rumor kan yang saksi dengar, saudara Nazarudin ini tidak baik ya. Tidak baik ini kan buruk namanya, Bro, ya. Apakah dalam kaitan itu saudara saksi pernah mendengar bahwa saudara Nazarudin ini sering menggunakan nama, misalnya menggunakan nama Pak SBY, menggunakan nama Pak Ibas, menggunakan nama terdakwa begitu? Ya. Bagaimana ya saudara dengar? Ya, saya dengar itu, Iya. Apa yang saudara dengar? Contoh begini, datang ke sebuah departemen, Ya. mengatasnamakan siapa, ya, ngatur begini, gitu. Saya dengar kalau nggak salah dari Menteri Kesehatan yang dulu, ini Nazar siapa sih? Ya. Kok mengatasnamakan ini, ngatur ini, itu. Tapi itu kan juga menurut saya itu masih rumor karena saya nggak tahu persis. Tapi saudara pernah ada seorang menteri menyampaikan